Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Eko. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, di sini ada burung Garuda Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia,
sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Di sini, kalian apakah sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Saya ingin memperjelas kembali. Hak adalah sesuatu yang kita dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Meskipun beragam, kita harus tetap bersatu. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya masyarakat dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, seperti itu ya. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Lalu, ayo berdiskusi. Ini ada pada halaman 24 yang paling atas ya. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sifat-sifat atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada perilaku, lalu kita akan mencentang perilaku tersebut sesuai dengan sila keberapa. Nah, contohnya yang pertama gotong royong. Gotong royong itu termasuk sesuai dengan sila ketiga. Nah, sila ketiga itu bunyinya gimana? Ada yang tahu? Ya, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Lalu rajin beribadah, itu sila pertama. Bunyinya gimana teman-teman? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab adalah sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, itu termasuk sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Itu termasuk sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil tidak harus sama ya teman-teman. Itu tadi ada pada halaman 24 yang paling atas. Sekarang 24 yang paling bawah. Ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di sini saya akan menuliskan banyak, namun kalian bisa mengambil 3 atau 2 di antaranya ya. Tidak perlu kalian tulis semuanya kok ya. Ini adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, tidak perlu kalian tulis semuanya. Kalian bisa menuliskan 3 di antaranya atau 2 di antaranya. Namun ketika kalian ingin menuliskan semuanya itu lebih bagus. Nah, rajin beribadah itu termasuk pengamalan dari sila pertama ya. Lalu sila kedua. Nah, seperti pada yang tadi, kalian cukup menuliskan 3 atau 2 saja bisa kok ya. Namun ketika kalian mau menuliskan semuanya itu lebih bagus. Nah, seperti ini. Menjenguk teman atau orang yang sedang sakit, membantu, lalu mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menghargai. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sila ketiga ini gotong royong dan kerja bakti, bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air dan bangsa, membeli produk-produk dalam negeri. Nah, seperti itu ya. Lalu ini sila yang keempat ya, sikap yang sesuai musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Nah, Kak, kok banyak banget sih? Nah, di sini kalian bisa menulis 3 di antaranya ya. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya ini lebih baik. Ini ada pada halaman 25. Lalu ini sila yang kelima. Sikap yang sesuai dengan sila yang kelima adalah berbuat baik, saling membantu dan gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kurang lebih seperti itu. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kalian bisa menulis 3 atau 2 di antaranya. Setelah itu, tulislah perilaku-perilaku yang ada di sekitar kalian yang menunjukkan tidak sesuai dengan sila Pancasila. Misalnya, tidak mau ikut serta gotong royong itu tidak sesuai dengan sila ketiga. Lalu, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah itu termasuk tidak sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu tidak menerima pendapat orang lain itu termasuk tidak sesuai dengan sila keempat. Membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin itu tidak sesuai dengan sila yang kedua. Yang terakhir, suka acuh dan tidak peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini termasuk sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin di sini ada perilaku yang mungkin ingin kalian tulis tidak sama dengan saya, tidak apa-apa ya. Di sini saya hanya memberikan contoh saja. Dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa.
Lalu peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik ini dan Samudra Hindia. Lalu di antara benua Australia dan benua Asia. Nah, di sini. Lalu di sini juga ada tetangga kita Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, seperti itu ya. Ini ada Timur Leste, ada Papua Nugini. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya tinggal di sini, di Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Kalau kalian tinggal di mana, teman-teman? Nah, lalu di sini pada halaman 27. Berdasarkan peta tadi, luas dan letak wilayah Indonesia adalah Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dan di antara dua benua, benua Asia dan Australia. Luas Indonesia sekitar 1.905 juta kilometer persegi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ayo membaca. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Pertegas posisi rumahmu, batas-batas RT, rumah, jalan, ladang, kebun, sawah, bukit, hutan, sungai, atau aliran air. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman seperti ini. Namun di sini masih kurang lengkap. Kalian bisa menambahkan dan menyesuaikan dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Ini ada pada halaman 28 yang paling bawah ya. Kalian tulis denah, kalian gambar denah di situ ya. Denah. Ada batas RT, ada rumah kalian, ada jalan, ada kebun, ada sawah, ada taman. Nah, kalian tulis yang ada di sekeliling kalian, kalian gambar lebih tepatnya ya. Ini hanya contoh, kalian sesuaikan sendiri. Sekarang ayo menulis. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Jadi silahkan untuk membuat cerita. Setelah itu kalian identifikasi sendiri ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa, yang mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalian bisa mengisi sendiri ya. Namun ketika kalian masih merasa bingung atau mungkin kesulitan, kalian bisa tanya kepada saya. Nanti saya usahakan akan memberikan penjelasan atau memberikan contoh pengerjaan pada halaman 29 ini ya. Ketika kalian merasa kebingungan atau masih kurang paham, kalian tulis di komentar ya. Kak, tolong dong kasih contoh pada halaman 29. Nah, seperti itu. Kalian tulis di komentar. Lalu, ayo renungkan. Oh ya, di sini untuk tugas ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua, ini dikerjakan nggak teman-teman?
di sekolah kalian dikerjakan atau tidak. Nah, nanti ketika dikerjakan maka saya akan bahas, tapi ketika tidak dikerjakan saya tidak akan bahas. Kalian bisa tulis di komentar ya, dikerjakan atau tidak. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.